Nah, kita langsung bahas lebih detail terkait dengan Organindo. Ya. Jadi Bapak sekalian, pupuk Organindo ini itu pupuk yang memang kita khususkan untuk perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit ya. Baik, nanti ada perkebunan coklat, perkebunan kopi. Nah, Organindo itu kita buat bentuknya granul. Maka seringkali kita nyebutnya Super Nasa granul, bentuknya granul. Bentuk granul ini sebenarnya sangat berguna untuk mengurangi terjadinya penguapan. Kalau kita memupuk pada saat mungkin bisa jadi lokasinya tidak ideal, terus kemudian kita sudah dikejar program pemupukan harus segera memupuk, tapi ingat tadi ya, bahwa semakin tepat waktu yang kita lakukan dalam pemupukan itu semakin bagus bagi perkembangan tanaman. Ya, usahakan pada saat kondisi cuaca curah hujan masih memungkinkan. Nah, Organindo ini bentuknya granul, terus kemudian punya kemampuan baik ya, bisa meningkatkan perbaikan ya, perbaikan dari sifat struktur tanah yang tadinya keras bisa menjadi lebih gembur ya. Pori-pori tanah juga semakin bagus ya. Pori-pori tanah itu adalah pori-pori makro maupun pori-pori mikro. Nah, kemampuan Organindo ini bisa meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah, tadi sudah saya sebutkan cara pemberiannya tadi berdasarkan usia tanaman. Ya, kalau usia tanamannya itu di bawah 12 BST, maka pemberiannya cukup di sekitar tanaman sekitar 1 meter dari batang tanaman. Ya. Nah, Bapak sekalian, perlu saya sampaikan, kenapa kemudian kita mengeluarkan Organindo, padahal kita sudah punya Super Nasa, SPR Nasa, karena memang Organindo ini itu sebagai jawaban atas permintaan para praktisi di perkebunan kelapa sawit yang selama ini menganggap bahwa yang namanya pupuk itu harus dengan dosis yang sangat besar. Ya, jadi selama ini katakanlah contoh usia tanaman 10 tahun paling tidak kita harus bisa memberikan NPK itu 1,5 sampai 2 kilo. Bayangkan 1,5 sampai 2 kilo. Kalau dan kemudian ketika kita menawarkan SPR Nasa ya, dengan dosis yang sangat sedikit, hanya dosisnya 25 sampai 50 gram ya. Orang praktisi kebun belum siap untuk menerima kenyataan bahwa ada pupuk yang luar biasa dengan dosis yang sangat sedikit bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman. Nah, kita tidak bisa memaksakan orang lain yang baru menggunakan pupuk Nasa, lalu kemudian kita keluarkanlah Organindo dengan dosis ya, paling tidak satu tanaman berkisar antara 300 sampai 500 gram pohon per 500 gram per tanaman. Nah, sehingga kemudian akhirnya kita menggunakan produk Organindo ini. Nah, Organindo bisa dengan cara dicampur air bisa ya. Tapi saya katakan jika itu tidak menyulitkan bagi customer silakan. Tapi kalau menjadi faktor penghambat sehingga orang tidak mau menggunakan pupuk Organindo karena ada kesulitan secara teknis, saya katakan cukup sebenarnya ditabur saja sudah cukup. Atau misalkan kalau ada orang mengatakan, Pak, kalau dibenamkan lebih baik. Ya, saya katakan sebaik-baik pupuk itu adalah sebaik-baik dalam pupuk adalah mendekatkan sumber unsur hara ke bagian tanaman yang menyerap unsur hara. Saya katakan tadi kan bahwa tanaman kelapa sawit mempunyai bagian akar tersier yang posisinya itu berada paling tidak 20 sampai 30 cm di bawah permukaan tanah. Ya, kalau kita memberikan pupuk dengan cara kita buat lubang sekitar 20 sampai 30 cm di bawah permukaan, kita buat lubang, kita kasih pupuk, sungguhnya kita mendekatkan sumber makanan kepada bagian tanaman yang memang berfungsi untuk menyerap unsur hara.
Ya. Tapi ketika teknis itu menyulitkan bagi orang lain, bagi customer kita, konsumen kita, maka kita tidak memaksakan orang untuk melakukan itu. Artinya cukup ditabur di sekitar tajuk terluar. Begitu pula juga dengan power nutrisi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara aplikasi? Apakah Organindo dan power nutrisi bisa dicampur? Bisa. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita punya beberapa standar pembukaan. Ada pola 51. 51 maksudnya 5 sak Organindo dan 1 kotak power nutrisi. Atau yang kedua, pola 31, yaitu 3 sak Organindo dan 1 kotak power nutrisi. Atau pola 11. Nah, ini penting bagi sekalian, ya, bahwa beberapa orang, beberapa customer, beberapa konsumen itu punya beberapa anggaran yang berbeda-beda. Kalau anggarannya tidak terbatas atau unlimited, maka kita tawarkan 51. Nah, cara pembukaan bagaimana? Ya, maka sebaiknya kita memahami dulu bahwa dalam 1 hektar kelapa sawit itu mempunyai kurang lebih 136 sampai 140 pohon per hektar. Nah, biasanya di blok yang normal, ya, biasanya satu jalur tanaman itu berisi 33 sampai 34 tanaman per jalur. Ya, bervariasi, ada yang 30, ada yang 31, ada yang 32, ada yang 33 per jalur tanaman. Oke. Katakanlah kita ambil contoh 33. Ya, kalau 33 kan berarti 2 jalur 66. 66 kali 2 132 pohon per hektar. Ya, kurang lebih 1 hektar itu mengandung 132 sampai 136 pohon per hektar. Oke. Kita anggap aja satu jalur 34. Ya, satu jalur 34 berarti 2 jalur ada 68. Nah, karena orang di perkebunan biasanya mupuk adalah sekali mupuk adalah kanan kiri. Jadi sekali mupuk itu bawa 2 jalur. 2 jalur kanan kiri. Maka kita bisa membuat cara teknis yang lebih memudahkan dengan cara contoh misalkan. Berarti kalau ada 34 satu jalur, kalau 2 jalur ada 68 pohon jumlah pohon kelapa sawitnya, maka kita kerjakan dulu yang satu jalur misalkan. Oke. Kalau 34, kalau dosisnya contoh ya, untuk tanaman kelapa sawit usia 10 tahun. Dosisnya adalah katakanlah tadi saya sebutkan kita pakai pola 51. 51 itu kurang lebih 370 gram per tanaman. Oke. Saya ambil contoh katakanlah 350 misalkan contoh ya, 350 gram per tanaman. Kalau satu jalur itu ada 34, Bapak Ibu sekalian tinggal kalikan 34 tanaman dikali 350 gram untuk Organindonya. Oke, dapat nilainya. Lalu untuk dosis power nutrisi kita kasih kurang lebih 25 gram per tanaman. Berarti 25 gram dikali 34 tanaman ya. Dan dapatlah jumlah power nutrisi yang dibutuhkan dalam satu jalur. Nah, lalu kemudian NPK-nya, ini kita bicara yang 10 tahun, NPK-nya kita kasih 1,5 kilo per tanaman. NPK-nya 1,5 kilo per tanaman, karena satu jalur tadi ada 34 tanaman per jalur, kita kalikan 34 kali 1,5. Nah, sudah dapat Bapak sekalian, NPK-nya sekian kilo, PWN-nya sekian kilo, Supernas atau Organindonya sekian kilo, kita campur. Bareng-bareng kita campur, kita aduk, lalu kemudian kita buat takaran. Jadi dalam satu takaran itu sudah mengandung power nutrisi, dalam satu takaran juga sudah mengandung Organindo, dan dalam satu takaran juga mengandung NPK-nya. Nah, agar lebih memudahkan. Jadi kita sudah dapat nih untuk satu jalur jumlah pupuk yang dibutuhkan sekian, jalur kedua sekian, sama ya, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat. Cukup, itulah kebutuhan dalam 1 hektar. Nah, cara aplikasinya tadi saya sebutkan, per tanaman kita ambil tajuk terluar. Berarti ya, kalau 10 tahun kurang lebih 3 sampai 4 meter dari batang tanaman. Kita putar ya.
kita putar, kita taburkan memutar sampai kemudian seluruh lingkaran itu terisi. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Karena dia usianya 10 tahun, kita bisa mupuk minimal dua kali dalam 1 tahun. Setiap 6 bulan sekali kita mupuk dengan cara yang sama. Nah, kalau kita mau tambahkan boron, silakan. Boron cukup 50 gram per tanaman. Ya, kita campurkan juga di situ. Nah, dan itu insya Allah. Nah, lalu kemudian Bapak sekalian, kita juga perlu melihat tentang pemahaman bahwa pengaruh pemupukan terhadap pembentukan bunga, pembentukan buah itu berlangsung 5-6 bulan setelah kita lakukan pemupukan. 5-6 bulan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan kepada para mitra NASA sekalian bahwa bolehlah kita memberikan sebuah nilai lebih terhadap pupuk yang kita miliki, tetapi kita juga jangan sampai mengesampingkan terhadap kenyataan tentang sifat fisiologi tanaman, bahwa pembentukan buah itu perlu waktu 5-6 bulan, mulai terbentuknya bunga sampai bunga itu menjadi buah, dan kemudian buah itu layak untuk dipanen kurang lebih 5-6 bulan. Seperti kalau sebagai seorang wanita dan laki-laki, sperma dan zigot itu bertemu, itu butuh waktu 9 bulan sampai 10 hari, kemudian janin itu dilahirkan. Begitu pula tanaman. Jangan kemudian kita memberikan sebuah katakanlah informasi bahwa gunakanlah pupuk organik NASA, gunakanlah super NASA, Organindo, dan Power-Nutrien. Nanti 2 bulan setelah Bapak Ibu sekalian pupuk, nanti buahnya bisa besar. Ini itu akan memberikan bumerang bagi Bapak Ibu sekalian. Kita ingin jualan itu dalam jangka panjang. Kita ingin memberikan sebuah pengetahuan bahwa kita butuh 5-6 bulan, bahkan butuh waktu 1 tahun untuk membuktikan bahwa pupuk kita adalah yang terbaik. Ya, jadi saya sudah nyampaikan 4 cara, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, tadi sudah berdasarkan usia. Ya. Jadi supaya lebih memudahkan, tadi kita campur bareng-bareng. Kenapa campur bareng-bareng? Karena memang tanaman kelapa sawit itu, atau semua tanaman itu tidak kemudian memilah-milah. Saya mau nanti bulan ini saya hanya butuh N-nya saja. Saya mau bulan ini hanya butuh P-nya saja. Saya mau hanya K-nya saja. Tapi tanaman itu membutuhkan seluruh unsur hara. Ya, tadi saya sebutkan tentang keseimbangan unsur hara ya, dalam yang tersedia secara kontinu. Makanya kemudian pemupukan itu akan lebih baik kalau kita berikan secara bersamaan. Bahkan kalau perlu misalkan 1 tahun dosisnya katakanlah kita buat budget untuk NPK dosisnya adalah 3 kilo setahun misalkan. Oke, 3 tahun itu kita pecah menjadi per 14 kali. 14 kali, 14 itu lebih bagus dibandingkan kita per 6 bulan. Tapi kalau misalkan terkait dengan budget anggaran pemupukan, maka minimal 6 bulan sekali kita berikan. Baik, ini kelebihan-kelebihan ini saya pikir Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya ya, baik, bisa melihatnya di beberapa slide yang kita miliki. Insya Allah ini sudah sering Bapak Ibu sekalian dapatkan ya. Bentuknya mantap, tidak mudah hancur, tahan lama, dan mempermudah proses penyimpanan. Dan dengan bentuk granular, aplikasi pupuk dapat dilakukan lebih mudah bersamaan atau bisa dengan pupuk makro. Nah, saya katakan lebih bagus dengan cara bersamaan. Nah, ini dosis ya. Kita punya dosis 50 kg per hektar. Maka kita mengatakan dosis 50 kg per hektar. Organindo Supernasa Granul. Organindo ini kemasan lama ya, masih Supernasa, tapi yang di awal tadi udah Organindo ya. Nah, ini juga masih menggunakan kemasan lama, slide-nya masih lama ya. Power Nutrisi namanya sekarang sudah PWN Nutrition. Pakai dosis per 3 kg per hektar. Nah, baik Bapak sekalian, ya karena kita sudah bicara tentang keseimbangan unsur hara makro dan mikro,
keseimbangan unsur hara, baik keseimbangan unsur hara yang terdapat di dalam tanah maupun yang terdapat dalam jaringan tanaman, maka kita bisa menggunakan pupuk makro, bisa kita kurangi hingga 50%. Jadi Bapak sekalian, tadi saya sampaikan usia 10 tahun kita menggunakan 1,5 kilogram NPK, karena seharusnya memang usia 10 tahun itu minimal kita berikan 2-3 kilo NPK per kali aplikasi. Tapi kalau sudah menggunakan pupuk NASA, maka kita cukup gunakan 1,5 kilo untuk NPK-nya. Nah, baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin sampaikan, ada yang ingin bertanya, monggo silakan bisa chatting di komentar. Nah, ini ada foto, ya, saya ambil, saya screenshot. Ini punyanya, mohon maaf ya, minta izin Pak Joko Ari yang di Kalimantan Tengah. Ya. Saya ambil fotonya, untuk saya sampaikan di pertemuan kelas online kita. Pak Joko Ari, terima kasih fotonya, ya, kirimannya. Ya. Ini Bapak sekalian, ini ada aktivitas pada saat orang mencampur, ya, Organindo dan PWR. Organindo dan PWR, satu sak Organindo dicampur dengan satu kotak PWR plus NPK. Nah, bisa dicampur bareng-bareng. Nah, nanti bisa kita hitung. Jadi Bapak sekalian silakan hitung sendiri ya. Tadi saya memberi contoh, kalau satu jalur itu ada 34 tanaman, terus kemudian kalau dosisnya Organindo 350 gram per tanaman, kemudian PWR-nya 25 gram per tanaman, NPK-nya 1,5 kilo per tanaman, tinggal kalikan tuh. Tinggal kalikan 1,5 kali 34 tanaman, kemudian 350 gram dikali 34 tanaman, kemudian 25 gram kali 34 tanaman, dapatlah nilai kebutuhan pupuk per jalur tanaman. Ya, ini paling tidak perlu ada terpal di lokasi supaya mudah dalam pencampuran, ya. Jadi modalnya ya tidak terlalu rumit sebenarnya sekalian, ya. Cukup, dan ini hanya dilakukan per 4 bulan atau per 6 bulan sekali, ya. Dan hasilnya insya Allah bisa dinikmati kalau kita konsisten, ya. Kita bisa nikmati selama tanaman itu masih berdiri, masih ada, ya. Nah, ini Bapak sekalian ada contoh, ya. Kalau misalkan tumpukan pelepah itu menghalangi pemupukan, maka kita gunakan metode letter U. Letter U itu artinya cukup di bagian yang tidak tertutup pelepah. Ya, ini letter U. Ini petugas, ya, pekerja memupuk tanaman kelapa sawit, ya, letter U, ya. Cukup letter U karena bagian tanaman akar tanaman itu dia tumbuhnya menjalar ke samping bentuk lingkaran. Jadi sebagian saja yang bisa yang bisa diserap oleh akar tanaman karena terhalang oleh pelepah. Tidak apa-apa. Nah, ini ada ada beberapa papan-papan nama, ya, sebagai petunjuk bahwa hari ini kita mupuk ini. Kalau ini dia menggunakan contoh pemupukan dengan pupuk tunggal, menggunakan KCL, orang menyebutnya sebagai MOP, ya. Ini kalau lihat cepuknya, ini MOP-nya itu kurang lebih sekitar 2 kilo. Nah, ini untuk pupuk kimia. Ini saya mengambil ini sebagai contoh saja aktivitas orang dalam pemupukan. Nah, ini yang kita harapkan nantinya Bapak Ibu sekalian. Harapnya mudah-mudahan sawit kita ini bisa menghasilkan buah yang banyak. Ini ada di TPH, tempat pengumpulan hasil. Jadi istilah-istilah ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Tempat pengumpulan hasil. Kalau lahannya 30 hektar, biasanya jumlah TPH-nya itu di bagian barat itu 21 TPH, 21 TPH, di bagian timur 21 TPH, bagian utara 1 TPH, bagian selatan 1 TPH, ya.
Paling tidak ada 44 TPH setiap dalam 30 blok. 30 hektar dalam satu blok. Ya. Nah, ini saya pikir ini kemampuan kita organik, ya, organik Organindo ya punya yang namanya fraksi asam humat sulfat. Nah, ini beberapa keterangan saya pikir. Nah, ini informasi tambahan bagi kalian ya. Jadi tanah yang tanpa asam humat dan tanah yang ada asam humatnya. Organindo itu mengandung asam humat sulfat. Kalau ada asam humat sulfat, maka pengaruhnya adalah akan terjadi ikatan kuat menyeluruh antara pupuk dengan tanah. Ya. Sehingga unsur hara makanan akan sangat mudah diserap oleh tanaman. Jadi semakin banyak asam humat sulfatnya, maka kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara semakin bagus. Nah, berita baiknya bahwa Organindo itu punya asam humat sulfat yang memang terbukti meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah, ini beberapa data-data yang kita miliki. Ya. Ini namanya dulu Supernasa, ya, kita tambah jadi Organindo. Ya. Nah, ini di PT di PT Sal di daerah Muara Bungo. Ya. Baik, ini ada yang tadi saya sebutkan, ya, namanya perimbangan unsur hara. Jadi ada kation atau K+, kalsium Ca2+, Mg2+, bersifat antagonisme satu sama lain. Sehingga dibutuhkan perimbangan hara tertentu untuk meminimalkan sifat antagonisme tersebut. Tadi saya sebutkan antagonisme itu jika ada kandungan unsur hara atau kationnya terlalu dominasi, maka akan menyebabkan unsur yang lain menjadi terhambat atau kahat. Ya. Kita mengenal istilahnya nisbah KCA per Mg yang optimum untuk kelapa sawit. Jadi ada nilainya 10, 60, 30. Nah, jadi nisbah Mg per K itu nilainya ya Mg per K itu nilainya 3. Kemudian Ca per K itu nisbahnya 6. Ca per Mg nisbahnya adalah 2. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika nisbah perbandingan antara Mg K dan CAK yang terlalu tinggi dari kondisi optimum menjadi penyebab utama terjadinya defisiensi K. Jadi Bapak sekalian, yang dimaksud defisiensi K itu bukan hanya bicara tentang unsur K itu minim di dalam tanah, tetapi bukan karena unsur K yang minim, tetapi terlalu banyaknya kandungan unsur Mg dan Ca di lokasi. Sehingga K menjadi tidak mudah untuk diserap oleh tanaman. Nah, koreksi defisiensi K tersebut dilakukan dengan peningkatan kadar K di dalamnya melalui pupuk KCl atau abu janja kelapa sawit. Nah, pemilihan bahan ameliorasi lahan marginal mempertimbangkan nisbah K, Ca, dan Mg tersebut. Jadi Bapak sekalian, nah, bahan ameliorasi di lahan marginal itu bisa dipenuhi dengan adanya Organindo Supernasa. Ya, sekalian. Nah, ini pH juga bisa menjadi hal. Nah, ini pemberian solusi lahan sulfat masam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya lahan sulfat masam, bisa gunakan jadi pemberian Organindo ya, itu bisa menjadi solusi dalam lahan sulfat masam yang Bapak Ibu sekalian miliki. Ya. Pemberian bahan organik ya, itu karena mengandung asam humat sulfat, mengandung humik asid ya, karena bisa meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan nilai pH, meningkatkan serapan unsur hara bagi tanaman, memperbaiki fisik, tekstur, kimia dan biologi tanah, berperan sebagai penyangga buffer capacity, kemudian meningkatkan kapasitas water holding, ya, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Ini adalah keuntungan hal-hal positif yang dihasilkan oleh pupuk Organindo kita. Nanti ini bahannya insya Allah nanti saya bagikan di
di Facebook group kita ya. Saya bagikan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, ada yang ingin